Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Babul jam'i bainal khaufi minallahi ta'ala war raja'i li fadlihi wa ihsanihi. Bab menjelaskan tentang menggabungkan antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ketidaksuka atau ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya dianjurkan bagi seseorang, setiap orang yang mukallaf, baik itu merdeka ataupun menjadi budak, laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan sehat, maka hendaknya dia memiliki sifat khaifan rajian, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga punya harapan kepada Allah. Takut apabila ketaatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan bahwasanya apa yang diamalkan sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam amalan tersebut ada dua sifat, khauf dan juga roja. Dalam setiap beramal, takut dari siksa Allah dan berharap kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-khauf wa roja ini bagaikan dua sayap burung yang ketika memiliki sayap dia akan bisa berterbang, bisa terbang. Ya. Alhamdulillah. Irhamni wahdini. Wa aslih bali wa syu'uni. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihu balakum. Kalau ada orang bersin dan membaca alhamdulillah, maka kita disunahkan untuk tashmid, mendoakan kepada orang tersebut dengan membaca yarhamukallah. Orang yang didoakan membalas yahdikumullahu yuslihu balakum. Ya, begitu. Sunnah. Adapun ketika orang tersebut dalam keadaan sakit, apalagi terkena virus, ya, bersin bukan karena virus, bukan. Bersin karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-'uttas minallah wa tathawub minasyaiton. Bersin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menguap itu dari syaitan. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah menguap, tapi Rasulullah SAW bersin. Ya, Rasulullah tidak pernah menguap karena menguap dari syaitan. Orang yang bersin berarti sehat. Tapi kalau lebih dari 3 kali berarti itu sakit. Ya, begitu. Kalau lebih dari 3 kali berarti sakit. Tapi kalau bersin sehat, menyehatkan badan. Ya, makanya termasuk kalau ingin meringankan sakit kepala, bersinkan. Ente sakit kepala nih, pusing atau badan capek banget, karena ente nggak bersin. Coba ente bersin, sehat. Kenapa? Karena kayak menyetrum. Ente kalau bersin, nyetrum seluruh badan. Apalagi kalau ente lagi nggak enak banget badan, kayak nyetrum dari atas sampai bawah tuh kestem. Wah, ada tenaga baru. Paham nggak? Lo nggak percaya kan? Ya, dikirain gue nggak ngerti apa. Paham gue. Gitu.
Ya, beneran. Coba aja. Bagaimana caranya biar bisa bersin? Termasuk daripada yang menyebabkan kita bisa bersin. Coba lihat matahari. Lihat matahari. Ya, matahari itu di atas bersin. Ya, sehat berarti. Kalau ngeliat matahari nggak bersin-bersin juga lo sakit. Sakit. Begitu. Nggak bisa bersin, pakai biar bisa bersin. Sehat beneran. Ya, apa kayak bisa bersin. Nah, ketika dalam keadaan sakit, maka murnikan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinudz dzan billah. Ya, janganlah salah satu daripada kalian meninggal dunia melainkan dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni, Allah menerima kebaikan, menghapus kesalahan, ya, begitu. Jadi orang tersebut punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis al-qudsi, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Sesungguhnya saya itu ada dalam prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat seperti itu. Kalau dia berprasangka Allah menyiksanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melakukan apa yang disangkakan tersebut. Oleh karena itu ketika ingin meninggal dunia terlebih ya udah nafasnya udah ngos-ngosan, ya, hampir meninggal dunia, ya, maka berikan semangat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan semangat hidup lagi. Ente sehat, ente akan hidup lama lagi, panjang umur. Kan begitu. Tong gue mau mati katanya. Ya. Ketika seperti itu, ya insya Allah baik. Allah mengampuni dosa semuanya, diterima amalannya. Insya Allah dosa-dosanya dihapus. Sakit ini nih, ngapus dosa semuanya. Wah, senang dia. Berarti saya nggak punya dosa, Ustaz. Nggak ada, boleh mati aja. Beda. Begitu. Orang yang beruntung adalah orang yang ketika dia meninggal dunia dan mati pula keburukannya. Ada orang yang beruntung. Ada orang yang lebih beruntung lagi. Adalah orang yang ketika meninggal dunia mati keburukannya, berlanjut kebaikannya. Ada orang yang paling beruntung. Orang yang sial adalah orang yang ketika meninggal dunia mati kebaikannya, berlanjut keburukannya. Ada orang sial. Orang yang pas-pasan, ketika dia meninggal dunia, keburukannya habis, kebaikannya selesai. Minimal. Ya. Tapi lebih sial lagi, kebaikannya sudah mati, nggak bisa beramal kebaikan lagi, tidak akan mengalir lagi pahalanya, keburukan-keburukan mengalir kepada orang tersebut. Yang paling beruntung, orang yang meninggal dunia, namun ya tidak berakhir, tidak mati kebaikan kepada orang tersebut. Pahalanya selalu mengalir. Min ilmin yuntafa'u bih, awalin sholihin yad'ulah, atau termasuk daripada sedekah jariyah, mengalir kepada orang tersebut. Ada orang yang beruntung. Kebaikannya mati. Ini orang beruntung. Orang yang beruntung. Begitu. Makanya ketika ada orang yang sedang sakit, ya memang diharapkan orang tersebut meninggal dengan sakitnya ini sudah parah, maka tanamkan rasa roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ketika di dalam masih hidup, maka yang paling baik adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun, tidak merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Allah sudah baik sama kita. Allah sudah sayang sama kita. Allah sudah ngizinin kita untuk beribadah. Ya, ini jangan merasa GR dulu. La ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Tidak merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang orang-orang yang rugi. Innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa daripada rahmatnya Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir.
Jadi tidak merasa aman dari siksanya Allah dan tidak putus asa dari anugerah Allah. Kalau dia putus asa dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, dia masuk kepada ilal qaumul kafirun, orang kafir. Kalau merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang merugi. Jadi jangan merasa aman dan jangan berputus asa. Ya, begitu. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Besok di hari kiamat ada dua wajah. Wajah yang bercahaya, ada wajah yang gelap gulita. Ini bukan di dunia. Meskipun wajahnya gelap gulita di dunia, namun bisa bercahaya di akhirat, insya Allah. Ada orang yang wajahnya bercahaya di dunia, tapi di akhirat gelap gulita. Na'udzubillah. Bagaimana? Makanya ketika membasuh muka dalam wudu, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ente enggak pernah membaca doa itu semua. Karena ente enggak hafal. Hafalin ketika membasuh muka dalam wudu, Allahumma bayyid wajhi yaum binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, cerahkanlah, bersinarkanlah wajah saya dengan cahayamu di hari orang-orang yang kau cintai, wajah mereka berseri-seri, bersinar, bercahaya. Wala tusawwid wajhi, jangan kau gelapkan wajah saya ya Allah. Jangan engkau redupkan cahaya yang ada di muka saya, yau bidzulumatika, dengan kegelapanmu, yauma taswaddu wujuh adaik, di mana pada hari tersebut musuh-musuhmu, orang yang durhaka kepadamu, orang yang kafir kepadamu, yang musyrik kepadamu, ya, wajah mereka gelap gulita. Ya, begitu. Doa ini dibaca. Ya, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ketika wudu dipakai, dibaca, sehingga meskipun wajahnya hitam, tapi sering baca ini kelihatan berseri-seri. Dilihat manis. Ya, kayak madu. Oh, begitu. Paham ya Hamzah? Ya, baca doa ini nih. Meskipun wajahnya hitam, gelap, nggak glowing, nggak glowing, maka baca doa ini, meskipun hitam kelihatan cerah, senyumnya merekah, nyenengin dilihatin, ya, begitu. Tapi kalau tidak pernah wudu, apalagi yang pernah baca ini juga, ya, meskipun wajahnya putih, dilihatnya ngenekin. Ya Allah. Aduh. Aduh. Nah, nanti jadinya L4. Lo lagi. Wa qala ta'ala inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang cepat untuk menyiksa. Namun di sisi lain, Ghafurun Rahim. Ketika menyebutkan masalah siksaan, Allah hanya menyebutkan satu sifat, Sari'ul Iqab. Cepat menyiksa. Ya. Tapi ketika menyebutkan tentang kepada orang taat, Ghafurun Rahim. Dua sifat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang taat kepada Allah. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Orang yang baik, yang mukmin, yang jujur, yang bertakwa, yang beribadah, yang taat, la fi na'im, sungguh dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan setelah meninggal dunia, tapi memutlakkan innal abrar la fi na'im. Orang yang baik, orang yang taat selalu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Paham? Nikmat kehidupannya. Lafi na'im. Tidak ada orang yang menikmati kehidupan kecuali mereka. Al-abror. Yang memahami tentang kehidupan dunia sesungguhnya. Innal abrara lafi na'im. Na'im atau na'im. Di dalam kenikmatan. Ya. Di dalam dunianya pun di dalam akhiratnya. Di dunia orang paling menikmati kehidupan innal abror. Mereka orang-orang yang mengerti, memahami tentang kehidupan dunia yang sesungguhnya. Apa itu dunia? Untuk siapa itu dunia? Mereka yang memahami lafi na'im, orang yang sangat menikmati kehidupan tersebut. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang fujar, orang yang melakukan keburukan, ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sejatinya lafi jahim, di dalam neraka jahim. Api yang membakar. Ya, begitu. Gak enak. Hidup nyakitin orang, emang enak? Kagak enak. Ya. Hidup nyusahin orang, kagak enak. Hidup musuhin orang, kagak enak juga. Gak ada kehidupan yang sejati bagi mereka. Al-abror, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafi na'im. Ini di dunia, apalagi di surganya. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Orang yang baik, orang yang timbangannya lebih berat. Jadi timbangan amal beda dengan timbangan beras. Timbangan dunia. Kalau timbangan dunia yang lebih berat ke bawah. Tapi kalau timbangan akhirat yang lebih berat ke atas. Lebih unggul. Faman thaqulat mawazinuhu, lebih berat ke atas. Kalau kita di dunia berat ke bawah. Begitu. Kalau wukufi tumbuh ke samping bukan ke atas. Nah, ini tumbuhnya ke samping. Ya. Begitu. Alkalin. Begitu. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Ya. Makanya kebaikan itu ke atas. Ya. Al-amulus soleh yarfa'uhu, mengangkat. Jadi timbangan di akhirat itu yang baik ke atas, yang buruk ke bawah. Kalau keburukannya tersebut ke atas lebih unggul, kebaikannya lebih bawah, ya orang-orang wah ini bagus nih, seneng. Kenapa? Yang baik di bawah, padahal di bawah itu adalah yang kalah. Beda yang di dunia kan dia timbangan tuh. Apalagi orang-orang yang suka nimbang beras, minyak dan sebagainya, kadang mengkorupsi, wailul mutaffifin masalahnya. Ketika di dunia kan dia melihat timbangan ke bawah kan seneng kan. Ya udah. Ketika di akhirat kebaikannya ke bawah, seneng dia. Dia nggak tahu kalau kebaikan itu kalau dia menang, kebaikannya ke atas berarti dia menang. Kalau yang atas yang keburukannya ke atas berarti dia kalah. Orang yang baik, yang timbangannya lebih berat, maka fa huwa fi 'ishatir radiyah, di dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Radiyah mardiyah. Ridha kepada Allah dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ringan timbangannya, maka fa ummuhu, itu maskan, tempat kembali, tempat rujukan, tempat tinggal. Hawiyah, apa itu hawiyah? Tahu nggak hawiyah? Bukan hawiyan, bukan. Hawiyah, paham nggak? Al hawiyan ila hawiyah. Aduh, ente hawiyan baik. Ya, hawiyah, tahu nggak hawiyah? Ya, itu. Hawiyah, narun hamiyah, api yang menyala-nyala, yang panas, gitu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati
ma qanita min jannatihi ahad. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang harapan kepada Allah dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memiliki harapan namun masih diliputi dengan ketakutan. Masa lalu yang kelam. Paham ya? Pengen memiliki harapan yang baru namun memiliki ketakutan dari masa yang silam. Ada lagi ketakutan tapi diliputi harapan. Ketakutan diliputi harapan. Gimana itu? Melakukan sesuatu takut gagal tapi diliputi dengan harapan untuk mendapatkan kesuksesan. Begitu. Maka bagaimana seseorang itu? Ya. Hilangkan ketakutan. Hilangkan ketakutan. Ya. Tembuslah harapan. Begitu. Tembuslah harapan. Paham ya Hamzah? Gitu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau ya'lamul mu'min," kalau seandainya seorang mukmin mengetahui ma indallahi minal 'uqubah, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan. Kalau orang mukmin tahu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ma tami'a bi jannati ahad, maka seorang mukmin tersebut tidak akan berharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Kenapa? Kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh orang tersebut, kalau seandainya dia tahu siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berharap sedikit pun untuk masuk dalam surga. Enggak mungkin kita masuk surga kalau seandainya dia mengetahui apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala dari siksaan. Kalau seandainya mengetahui. Kalau, tahu enggak kalau? Lau ya'lamun nas, lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahad. Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala dari siksaan untuk menebus dosa-dosa yang dia lakukan, maka tidak ada satupun daripada orang mukmin tersebut akan berharap mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanita min jannatihi ahad. Kalau seandainya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir atau disebut non muslim, ya, lau ya'lamu non muslim, lau ya'lamul kafir. Kalau seandainya orang-orang kafir mengetahui ma indallah, apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat, anugerah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang-orang kafir tahu nih, orang-orang kafir tahu anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ma qanita min jannati ahad, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan berputus asa untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Paham? Terus bagaimana kita bermuamalah dengan ini? Gabungkan rasa takut dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Karena kita ini bisa masuk surga bukan dengan amalan kita. Itu jangan GR dulu. Amalan lu gak bisa kemana-mana. Jangan merasa banyak amalan kemudian merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. La. Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Kan tadi. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah, siksa Allah, kecuali orang-orang celaka, orang-orang yang merugi. Makanya jangan merasa GR, jangan merasa bangga diri dengan amalan. Amalanmu sampai kemana? Ya, amalanmu sampai ini. Kalau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa punya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang masuk dalam surga bukan dengan amalannya dia. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih.
Tidaklah salah satu daripada kalian masuk dalam surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Kata Rasulullah. Bahkan kau ya Rasulullah, wala ana. Saya juga begitu. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada saya. Rahmat itu yang kita inginkan. Ketika kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan salatnya yang kita tuju, bukan puasanya yang kita tuju, bukan ibadah sedekah yang kita tuju, bukan. Tapi yang kita pengen cari, yang kita tuju adalah rahmat, anugerah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan, itu yang kita minta. Kalau kita mengandalkan dengan sholat kita buat apa? Apa yang kita bisa andalkan? Khusyukah kita dalam sholat? Ikhlasan kita dalam berpuasa? Ya, ikhlaskah kita dalam beramal, beribadah, bersedekah? Sampai mana amalan kita? Sampai mana amalan kita? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Namun, kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan muamalah dengan manusia. Apalagi orang Cina. Bukan, pelit. Ya, begitu. Biarin loh. Pelit. Ya, pelit. Tapi kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seseorang berbuat baik sedikit, Allah membalas dengan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Ya. Satu kebaikan dengan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita muamalah dengan Allah yang Maha Kaya, dermawan, bukan orang Cina. Pelit. Begitu. Pelit. Ya. Dunia bukan segala-galanya, tapi segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ada orang mengatakan dunia bukan segala-galanya, duit bukan segala-galanya. Tapi dengan duit bisa mendapatkan segala-galanya. Salah besar. Salah besar. Salah besar. Duit tidak bisa membeli kenikmatan dalam kehidupan. Duit tidak bisa membeli ketenangan dalam kehidupan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, kembali kepada Allah, tenang hati. Duit nggak bisa membeli ketenangan. Duit nggak bisa membeli kebahagiaan. Nggak bisa. Kalau seandainya duit bisa membeli kebahagiaan, maka tidak ada orang bunuh diri gara-gara stres. Ya, banyak orang-orang kaya, bukan orang kere, bukan orang miskin, bukan. Ya, kaya, tapi bosan dengan kehidupannya. Kenapa? Kosong hatinya, nggak mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, karena tidak ada Allah dalam kehidupan, dalam hatinya orang tersebut. Paham? Jadi jangan mengatakan duit bisa membeli segalanya, itu salah besar. Salah besar. Ya, karena ada yang tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa dibeli oleh dunia, tidak bisa dibeli oleh duit, ketenangan hati. Nggak bisa dibeli dengan hati. Namun dibelinya dengan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang memiliki ketenangan hanyalah orang mukmin. Ya, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang mukmin tenang hatinya. Meskipun duit pas-pasan, ya, begitu. Kadang tidak ada makanan, tapi karena dia dengan Allah, tenang hatinya. Kalau dia mukmin yang sesungguhnya. Wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Intinya, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kali ini dibahas dalam kitab Kutuful Falihin karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ringkasan daripada kitab. Biasanya manusia harus memiliki 2 sifat, yaitu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah, dan juga rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia memiliki rasa takut bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut kepada manusia. Ya, ketahuilah bahwasanya orang yang masih merasa takut kepada manusia berarti belum sempurna keimanannya. Orang yang masih memiliki rasa takut kepada makhluk maka tidak sempurna keimanannya. Ya. Contoh ketika orang-orang takut dengan macan, ya, ada salah satu aulia salihin mendatangi macan tersebut dan memegang telinganya, disuruh untuk minggir. Dan beliau mengatakan, ya, ditanya sama muridnya, wahai Syekh, kenapa engkau bisa melakukan ini? Beliau mengatakan, engkau tidak takut kepada Allah. Engkau takut kepada dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang takut dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu dibikin takut kepadanya. Jadi orang yang masih takut kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala belum sempurna keimanannya. Ya, oleh karena itu sempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadhurru wa la yanfa illallah. Tidak ada yang bisa menyakiti, tidak ada bisa memberikan manfaat kepada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa khauf, takut di dalam hati kita hanya kepada Allah, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang beruntung insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.